Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Steviani dengan NPM 2023-02-0014 dan Saya Wawa Febrana dengan NPM 2023-02-0072. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perulangan atau looping. Baik, saya di sini akan menjelaskan definisi dari looping terlebih dahulu. Perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan loop adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Nah, fungsi paling sederhana yaitu untuk mempermudah melakukan suatu proses yang berulang-ulang, seperti mencetak angka dari 1 sampai 100. Ada 3 cara untuk melakukan perulangan, yaitu yang pertama for, yang kedua while, dan ketiga do while. Untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskannya. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang statement for. Struktur perulangan for biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Pada umumnya, looping yang dilakukan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping, dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Mungkin penjelasan singkatnya itu begini. Ketika kita sudah mau tahu outputnya itu ada 5, contoh ya, kita mau outputnya itu A sampai E. Kan kita sudah tahu bahwa jumlah huruf yang mau diinput yang akan jadi outputnya nantinya itu ada 5. Maka nanti statement yang akan diulang itu kita tinggal beri angka 5 gitu. Nah, ini adalah contoh contoh listingnya. Nah, di sini for, kemudian inisialisasi nilai atau start kondisi pada awal saat perulangan, kemudian syarat perulangan atau bagian yang digunakan untuk memproses variabel agar bisa memenuhi kondisi di akhir perulangan, kemudian perubahan nilai atau kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan bisa dijalankan. Nah, kemudian statement yang akan diulang. Seperti yang saya katakan tadi, statement adalah bagian kode program yang akan diproses terus-menerus. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada contoh dari statement for. Kita langsung saja copy, kemudian paste di sini. Nah, di sini integer i sama dengan 1. Ketika i lebih kecil atau sama dengan j, maka i ditambah. Coutnya itu i diambil dari sini. Nah, keluarannya itu cet angkanya 10. Karena kan kalau for, kita sudah mengetahui berapa jumlah outputnya. Langsung saja kita run. Contoh for. Oke. Langsung mengeluarkan 10 angka sama seperti yang kita beri pada program. Oke, mungkin saya bisa kasih satu contoh lagi. Kita di sini kasih contoh yang salah ya, supaya kita bisa koreksi di mana letak kesalahannya. Sorry.
Kita kasih saja nama saya ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini outputnya itu tidak berhenti atau biasa disebut dengan infinity loop, atau dalam bahasa Indonesia yang artinya perulangan tak terbatas. Kita bisa lihat salahnya di mana sih? Nah, salahnya itu ada pada operator i minus ini. Ini mengurangi nilai i setiap iterasi, yang menyebabkan kondisi i lebih kecil atau sama dengan 5 tetap benar dan menyebabkan perulangan menjadi infinity loop atau loop tidak terbatas. Nah, untuk memperbaikinya kita cukup mengganti di sini dengan tanda plus. Kita run lagi, kita close dulu yang ini ya. Kita run. Nah, kemudian ini sudah menjadi 5 Wawa Febriana, 5 baris Wawa Febriana. Oke, baik, ini mungkin contoh dari statement for. Kemudian kita selanjutnya beralih ke statement while. Untuk statement while, di sini perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisi bernilai benar atau tidak sama dengan 0, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah atau sama dengan 0. While juga dapat digunakan dalam operator logika seperti ini. While, syarat perulangan, kemudian kurung kurawal statement yang akan dijalankan, titik koma, statement control. Atau seperti ini. While kondisi 1 dan kondisi 2, kemudian blok pernyataan. Langsung saja ke contohnya. Ini kita langsung copy. Nah, kita langsung save saja contoh while. Nah, ini adalah contoh while. Contoh dari statement while. Nah, di sini bisa kita lihat integer a sama dengan 1, maka integer a lebih kecil dari 10, cout-nya value of a, terus outputnya a itu dari sini kurang dari 10 ya, maka a-nya itu 1 sampai 9. Kemudian saya mungkin bisa memberikan contoh lain. Seperti tadi kita memberikan contoh yang salah terlebih dahulu, kemudian kita koreksi lagi. Di sini integer 1 ini sama dengan 1, terus while i cout-nya
sorry. Seperti ini ya. Nah, ini juga adalah contoh yang salah dari statement while. Karena kenapa? Seperti tadi di sini operatornya itu kurang yang menjadikan outputnya itu infinity loop atau tidak terbatas. Untuk memperbaikinya kita cuma sekedar mengganti di sini. Nah, kemudian kondisinya kita ganti di operatornya kita ganti di sini. Kita juga kasih di sini sama dengan 5. Lebih kecil atau sama dengan 5. Kita close dulu di sini. Oke. Nah, maka ini adalah statement while lebih kecil atau sama dengan 5 pemrograman terstruktur. Mungkin selanjutnya untuk statement do while akan dilanjutkan oleh Steviani. Baik, di sini saya akan menjelaskan perulangan atau looping yang ketiga, yaitu do while. Perintah do while sebenarnya hampir sama dengan while yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Wawa Febriana. Namun, perbedaannya yaitu do while menjalankan blok kode terlebih dahulu lalu mengevaluasi kondisinya, sedangkan while yaitu mengevaluasi kondisi terlebih dahulu lalu menjalankan blok kodenya. Sehingga ketika pemrograman while dijalankan dan bernilai false, maka tidak akan terjadi perulangan sekalipun. Sedangkan do while akan terjadi perulangan meskipun kondisinya false. Dia akan melakukan perulangan 1 kali jika kondisinya bernilai false. Kita lihat struktur do while. Do while ada 3, yaitu do, blok kode pernyataan, kemudian while kondisinya. Seperti contoh di sebelahnya, yaitu integer i bernilai 0 dan cout-nya yaitu perulangan. I jika bernilai true, maka ia akan ditambahkan. Dan perulangannya bernilai 5 kali. Jadi, kalau dilihat dari kondisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa outputnya yang akan muncul adalah perulangan 0, perulangan 0, perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3, dan perulangan 4. Karena perulangannya terjadi sebanyak 5 kali. Kenapa sampai perulangan 4 saja? Karena i dimulai dari angka 0. Untuk membuktikannya, mari kita lihat contohnya. Kita buka dev C++. Kita buka shortcut file now, kemudian kita paste. Kita compile and run. Kita kasih nama do while.
save. Namanya sudah terganti, errornya 0, errornya seperti ini. Terdapat 5 perulangan, yaitu perulangan 0, perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3, dan perulangan 4. Kita tutup, kita kembali pada PPT. Kemudian di sini ada untuk membuktikan, untuk melihat perbedaan while dan do while lebih jelas. Saya akan memberikan contoh do while yang salah. Kita copy, kita kembali ke dev C++, kita buat shortcut baru, kita paste, kemudian compile and run. Kita kasih nama do while, contoh do while salah. Save. Di sini kita dapat melihat jika kita menggunakan do while, perulangan do while, dia akan melakukan 1 kali perulangan ketika dia bernilai false. Kita coba contoh yang kedua, yaitu pemrograman while yang salah. Kita copy, kita kembali ke aplikasinya, kita buat file baru, kita paste. Ini adalah while yang salah. Kita kasih nama contoh while salah. Kita save. Di sini tidak terjadi perulangan sekalipun. Tidak ada perulangan. Tetapi jika menggunakan do while, pasti akan terjadi perulangan sekali. Di sini kan? Itulah perbedaan do while dan while. Jadi, kesimpulannya adalah meskipun perulangan atau looping memiliki fungsi yang sama, namun ketiga fungsi tersebut digunakan pada kondisi yang berbeda. Seperti for. For adalah perulangan yang digunakan untuk kondisi perulangan, di mana jumlah perulangan telah ditentukan dari awal. While adalah perulangan yang digunakan untuk kondisi perulangan di mana banyaknya perulangan tidak dapat dipastikan pada saat penulisan program. Do while. Do while hampir sama dengan while, cuman dalam perancangan perulangan do while ini kita harus memahami alur logika pemrograman yang dibuat. Banyak perulangan ditentukan pada saat pemrograman mencapai kondisi false. Tapi do while akan melakukan perulangan minimal 1 kali dalam pemrograman. Sedangkan while itu tidak akan terjadi perulangan sekalipun. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Mungkin jika ada saran dan kritik bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian don't forget to like and share guys.
Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.